Happy Sunday, senang bisa berada di sini lagi. Terima kasih buat opportunity-nya, Pastor John, Pastor Albert. Kami bertiga ini satu angkatan di matrikulasi ya, dikoneksikan di matrikulasi GSJA. Perkenalkan, nama saya Volta. Nama panjang saya panjang sekali, tapi teman-teman cukup panggil saya Kak Volta aja. Volta kalau susah ingat motor listrik. Ya, ingat motor listrik. Nah, saya salah satu pelayan Injil. Saya melayani sekarang di gereja GSJA Batu Tulis IS Jakarta, International English Service Jakarta. Gereja kami itu adalah English Service dari Batu Tulis gitu. Namun saya sangat senang berada dengan rekan-rekan semua di sini. Beberapa sering saya lihat di sosial media karena saling follow, dan saya terberkati setiap kali datang ke Energize ini karena saya merasa jadi muda kembali. Gitu. Amin. Oke, tema saya yang diberikan oleh Pastor John adalah Inside Out, gitu. Inside Out, seperti judul film ya, gitu. Tapi saya betul-betul menggumulkan tema ini, apa yang harus saya bawa, gitu. Dan saya sendiri dengar sharing dari Pastor John bahwa teman-teman sedang ada dalam khotbah series ya, Upside Down ya. Dan itu betul-betul sangat penting untuk generasi teman-teman sekarang. Sabda bahagia atau ucapan bahagia. Kita akan sama-sama baca dari Matius 5 ayat 3 sampai 12. Saya akan baca yang nomor 3, teman-teman baca nomor 4 ya, bergantian seperti itu. Mari kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hati. Sorry. Oke, maaf, my bad. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sukacitalah dan bergembiralah, karena Besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pesanmu, ucapan bahagiamu Tuhan. Biarlah kami pada hari Minggu yang cerah ini disegarkan, dimurnikan kembali, sehingga kami bisa terus berbahagia, menikmati, mencicipi bahagia yang dari ilahi, dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir di sini, urapi hambamu yang penuh dengan kelemahan ini. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara, waktu saya kuliah, saya itu menyelesaikan S1 saya di psikologi. Saya meneliti tentang kebahagiaan. Jadi skripsi saya waktu itu masih ada zaman skripsi, saya meneliti tentang kebahagiaan. Kenapa? Karena dulu research psikologi itu, ya kalau teman-teman ambil psikologi, itu banyak yang hanya memfokuskan diri pada stres, depresi, burnout gitu ya. Mereka peneliti itu, di Indonesia khususnya belum banyak peneliti yang mengeksplor positif psychology atau psikologi positif yang meneliti tentang kebahagiaan, komunitas, peran doa gitu. Itu jarang sekali ada tema-tema penelitian seperti itu. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk meneliti positif psychology, lalu kemudian saya menemukan beberapa hal yang menarik. Kebahagiaan itu, saudara-saudara, teman-teman semua, kebahagiaan itu dalam perspektif Yunani itu ternyata ada 3. Ada kebahagiaan yang hedonic, happiness. Kalau misalnya saya kasih 10 juta ke Ko Albert, beliau pasti akan senang. Tapi kebahagiaan itu, kesenangan itu hanya bertahan setelah 10 juta itu selesai, mungkin sudah tidak bahagia lagi. Gitu. Tapi kalau masih ada 10 juta, senang gitu. Itu namanya kebahagiaan hedonik. Dari kata hedonik ini muncul istilah hedonisme. Jadi kalau teman-teman tahu orang-orang yang hedonis, itu mereka mengejar kebahagiaan yang dalam jangka pendek. Gitu. Nah, saya meneliti tentang itu. Aristoteles, seorang filsuf, dia menemukan itu, hedonic happiness. Lalu dia juga bilang, oh ada happiness yang lain.
Happiness yang lain itu eudaimonia happiness, eudaimonik. Apa itu? Itu kebahagiaan yang membuat teman-teman bermakna sebagai manusia. Saya kasih 5.000 kepada Anda keluar, terus lihat mungkin ada pemulung yang susah, Anda beli aqua, Anda beli air mineral, mereka minum, Anda bahagia. Anda bermakna di situ. Itu kebahagiaan yang ditimbulkan karena sikap kita, hati kita yang baik, moralistik kita yang baik. Ya. Nah, ini menarik, ada penelitian. Saya akan tanya kepada Anda. Apakah uang membawa kebahagiaan? Tidak? Ya, tidak, ya, tidak, ya. Nah, pertanyaan ini menimbulkan perpecahan dua kutub, sama seperti bubur itu diaduk atau tidak ya, gitu. Ada yang bilang diaduk, ada yang bilang tidak, gitu ya. Nah, apakah uang menimbulkan kebahagiaan? Ada yang bilang iya, uang memberikan kebahagiaan. Ada yang ekstrim yang lain bilang tidak, uang tidak memberikan kebahagiaan. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Ada satu hal yang menarik, penelitian, teman-teman bisa search nanti, yang diteliti oleh Michael Norton. Michael Norton ini peneliti asal Kanada. Dia kumpulkan semua mahasiswa di ruangan ini, kayak gini. Dia beri amplop. Di dalam amplop itu ada uang. Uangnya itu kisaran range-nya mungkin ya, 50.000 sampai 500.000 rupiah. Anda ambil amplop itu secara acak, Anda nggak tahu yang Anda dapat tuh jumlahnya berapa. Tetapi dalam setiap amplop ada instruksi. Instruksinya begini, ada amplop yang instruksinya begini. Ini uang buat kamu, pakailah untuk beli kebutuhan-kebutuhanmu. Kemudian ada amplop yang instruksinya, ini uang buat kamu, tapi pakailah untuk bantu orang lain. Nah, diambil nih mahasiswa-mahasiswa seperti di ruangan ini, teman-teman, ambil, teman-teman pakai ikut instruksi yang ada di amplop itu. Balik lagi. Kelompok yang melaporkan bahwa mereka memiliki tingkat kebahagiaan yang paling tinggi adalah kelompok yang menghabiskan uang untuk kebutuhan orang lain. Bukan berarti kelompok yang menghabiskan uang untuk diri mereka sendiri itu tidak bahagia. Bahagia juga, tapi kalau statistiknya mereka ya rata-rata lah. Tapi mereka yang bermakna untuk orang lain, mereka melaporkan bahwa mereka punya tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Nah, ini yang kita harus embrace hari ini. Tapi ada filsuf lain lagi yang namanya Epicurus. Epicurus ini hidup 70 tahun sebelum Yesus. Dia mengemukakan bahwa ada namanya kebahagiaan yang namanya Makarios. Nah, kalau teman-teman ikut series ini pasti para pembicara sudah menjelaskan ya bahwa kata bahagia di dalam perjanjian baru yang kita baca itu asal katanya Makarios. Tapi Epicurus punya definisi yang berbeda. Dia bilang begini, Makarios ini adalah kebahagiaan yang beyond daripada manusia. Ini kebahagiaan yang hanya bisa dinikmati oleh para dewa di Olympus. Kebahagiaan yang privilege-nya para dewa. Jadi manusia itu nggak bisa capai kebahagiaan Makarios ini. Yang bisa adalah para dewa di Olympus. Zeus, Hermes, gitu ya, Hera, gitu. Epicurus mengatakan hal itu. Nah, saudara-saudara, saya mau lihat kita merenungkan ayat ini. Filipi 2 ayat 6. Saya akan bacakan. Filipi 2 ayat 6 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Rekan-rekan, ketika inkarnasi Kristus dia datang sebagai manusia di dunia ini, ya. Dia menyediakan Makarios ini buat kita semua nikmati. Jadi Makarios yang Epicurus bilang itu hanya untuk dewa-dewa yang ilahi. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus mengatakan bahwa Anda dan saya bisa menikmati Makarios ini. Bukan lagi privilege yang harus dipertahankan. Tetapi ini privilege bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita bisa menikmati bahagia yang ilahi ini. Indah ya.
Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, dia bukan datang sekedar menjadi manusia. Dia datang untuk memutarbalikkan kepercayaan orang-orang Yunani saat itu yang hidup di zamannya. Mereka pikir mereka tidak bisa menikmati Makarios karena mereka adalah manusia biasa. Tetapi Yesus datang, Yesus bilang, berbahagialah kamu, Makarioslah kamu. Dia bisa memutarbalikkan definisi itu. Luar biasa. Jadi kebahagiaan, filsafat Yunani mengajarkan bahwa Makarios adalah kebahagiaan yang hanya dapat dinikmati para dewa, jauh dari jangkauan saya dan Anda, tetapi inkarnasi Yesus membalikan pandangan itu. Ia menghadirkan Makarios, berkat bahagia ilahi, supaya saya dan Anda bisa alami dan nikmati. Tapi saudara-saudara, ini satu hal yang menarik ketika saya membicarakan tentang sabda bahagia. Ada seorang pastor bernama Lloyd Jones. Lloyd Jones dia mengatakan hal ini. Bahagia itu seperti gunung. Ya, Anda naik nih dari atas nih. Tahu Anda miskin di hadapan Allah. Anda berduka cita karena dosa-dosa Anda. Anda menjadi orang yang lemah lembut. Tapi kemudian di puncak gunung kita dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Tapi hal yang menarik yang Lloyd Jones bilang, ketika kita turun, kita harus jadi pembawa damai. Kita harus punya suci hati. Kita harus berbelas kasihan. Bahkan Lloyd Jones bilang begini, rekan-rekan, jika kamu miskin di hadapan Allah, kamu itu harusnya berbelas kasihan. Jika kamu itu berduka karena dosa-dosa kamu, lihat dosa-dosa dalam diri, sadar bahwa kita manusia berdosa, kemudian kita berduka, kita menangis, kita harusnya punya upaya untuk menjadi orang yang suci hati. Lloyd Jones bilang, kalau kamu lemah lembut, kamu juga harus jadi pembawa damai. Gitu. Tapi ingat, ketika kita turun gunung, kita tetap ada di dalam dunia. Dunia seringkali salah paham terhadap orang Kristen. Dunia seringkali salah paham kepada kita, sehingga kita akan dianiaya. Nggak enak ya kata-kata ini. Hanya Tuhan bilang, berbahagialah. Makanya nanti di ayat 11 sampai 12 di sabda bahagia atau ucapan bahagia, dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena namaku. Wah, ini satu hal yang menurut saya, aduh Tuhan, saya ini bisa nggak ya? Karena hasil akhir daripada kita ikut Tuhan, kita akan disalahpahami oleh dunia ini. Namun rekan-rekan, bukan ini tema yang diberikan kepada saya hanya overview sedikit. Tema yang diberikan kepada saya adalah Matius 5 ayat 8. Tapi izinkan saya untuk membaca hal ini dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Lalu kemudian kita akan lihat di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dari dua ayat yang kita baca tadi, di Mazmur dan di Matius 5 ayat 8, apa sih maksudnya suci hati? Gitu ya. Nah, di zaman Yesus, ketika kita membaca Mazmur, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, mereka itu hanya berfokus untuk tangannya yang bersih. Ya, eksternal. Mau bawa persembahan ke altar, wah harus cuci tangan nih. Berdoa di tengah jalan, ya kan? Habis itu mau memimpin ibadah, mereka punya penampilan fisik luar itu harus bersih. Harus kelihatan bahwa saya pemuka agama, saya adalah ahli Taurat. Mereka hanya fokus untuk tampilan eksternal. Tapi hati mereka itu nggak nampak di sini. Hati mereka tuh kabur, jauh daripada Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Rekan-rekan generasi muda, saya mau mengatakan ini juga untuk saya ya.
bahwa ketika kita hanya fokus dengan hal-hal yang eksternal, maka kita akan melihat orang lain itu bisa sebagai ancaman. Kita hanya melihat siapa yang lebih hebat daripada siapa. Kita hanya mengejar jumlah. Kita hanya mengejar yang namanya ranking. Ini berbahaya. Kita hanya melihat hasil, nggak melihat proses. Karena pingin tampil sempurna, pingin tampil dapat validasi. Hati-hati di sini. Kak, saya di Energize sudah melayani multimedia, main musik, penerima tamu. Tapi kok si A itu hanya jadi aser? Saya lakukan pelayanan lebih banyak loh dari dia. Nah ini, mau terlihat mendominasi hal-hal eksternal. Tapi Tuhan bilang apa? Yang akan sampai ke gunung Tuhan, itu orang yang tangannya bersih, hatinya juga bersih. Bukan cuma tangannya aja. Makanya Energize People, saya dan Anda sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hati kita suci, ya, dan itu berdampak pada perilaku kita. Tangan kita juga harus bersih. Motivasi hati kita harus terus dimurnikan. Salah seorang teolog terkenal mengatakan seperti ini. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena kita melupakan firman Tuhan tiap hari. Nah, kita harus punya kesadaran untuk mau dibentuk, mau dimurnikan hati kita. Dan itu memang tidak enak. Wah, tidak enak. Nanti kita akan lihat apa sebenarnya arti dari suci hati. Ya, jangan sibuk dengan penampilan luar agar dapat diterima oleh orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan, lihatlah ke dalam diri kita. Nah, yang menjadi sulit itu kan kalau bicara tentang suci hati, diajak untuk melihat ke dalam diri. Saya lihat Anda, saya bisa aja ngejudge Anda. Karena Anda di luar diri saya. Yang jadi objek adalah teman-teman. Anda begitupun sebaliknya, teman-teman lihat saya. Saya minta misalnya ya, tadi saya kenal, misalnya Roberto, tolong teliti laptop saya ini. Dia bisa sangat mudah mengatakan, RAM-nya sekian, kartu grafisnya sekian, prosesornya sekian. Kenapa? Karena ini jadi objek penelitian di luar dirinya. Ya. Tapi kalau saya tanya, cek hati kamu. Itu berarti Anda harus keluar dari diri Anda dan melihat diri kita. Ini bukan satu hal yang mudah. Jadi suci hati itu, orang yang suci hati itu dia melihat ke dalam diri sendiri melalui kebenaran firman Tuhan, dikoreksi sama kebenaran firman Tuhan. Ini tidak mudah. Saya pernah waktu kuliah juara debat nasional psikologi. Saya juara debat. Wah, pulang kampus baliho wajah saya dan tim. Wah, senang teman-teman waktu itu. Vol, kerja skripsi bareng kok. Aduh, malas. Asik, malas. Dalam hati saya bilang begini, kamu kerja skripsi duluan, nanti saya yang lulus duluan. Tuhan proses saya untuk tidak jadi sombong. Teman-teman saya lulus duluan. Saya butuh 7 tahun hampir DO untuk bisa lulus. Benar. Tapi ketika saya berada di sini, saya tidak akan menukarkan waktu proses Tuhan 7 tahun kepada hidup saya. Karena di situlah saya dibawa ke titik terendah untuk melihat saya ternyata sombong. Saya egois. Nah, untuk teman-teman yang laki-laki, pride kita tinggi, ego kita tinggi. Orang bilang kita egois, orang bilang kita sombong. Wah, itu karena di ego kita. Tapi kalau kita lihat ke diri kita, mau gak kita akui, ternyata saya sombong ya. Bukan hal yang mudah. Suci hati berbicara tentang Anda melihat ke dalam diri Anda sendiri. Jangan lihat orang lain. Orang lain punya prosesnya sendiri. Energize, marilah belajar melihat ke dalam diri kita sendiri. Orang yang suci hati, orang yang fokus, tidak mendua, mengarahkan pikiran kepada Kristus.
Suci hati itu dalam konteks ini punya arti fokus, tidak mendua. Bayangkan kalau Anda punya pasangan ya, Anda harus fokus pada dia, membina relationship dengan dia. Ya, tapi kalau punya mendua pikiran, mendua hati berat ya. Lagi fokus ke sana, maintenance-nya sini, kiri kanan. Wah, itu tidak akan jadi berkat. Saya akui perjalanan rohani saya dibentuk lewat hal ini juga. Kalau boleh saya jujur, ya seperti kebanyakan teman-teman, saya juga pernah sampai sekarang suka seorang wanita gitu ya. Pernah PDKT, wah habis pelayanan nih waktu itu di Ancol, pelayanan, tunggu romantis momen nih, sunset, ya kan, duduk di pantai gitu ya, duduk. Terus habis itu saya ini istilahnya tembak, menyatakan perasaan dong. Saya suka kamu. Anda tahu ini saya nggak ngerti ya kalau cewek itu biasanya jawabannya tuh sampai sekarang saya belum dapat penjelasan ilmiahnya gitu. Jawabnya gini, Vol, lu tuh terlalu baik. Cie. Waduh, saya bilang, apa saya harus jadi orang jahat gitu ya. Tapi saat itu dia mengatakan hal itu kepada saya. Terlalu baik. Saya masih bingung. Terus dia bilang, dia kasih jawaban yang menampar hidup saya. Dia bilang begini, lu dekat dengan 10 cewek. Lu buat mereka itu sama. Kalau lu mau fokus, lu harus membuat salah satu cewek itu secara spesial. Wah, di situ dia omong seperti itu, tapi pulang itu tuh saya berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan koreksi hati saya. Kenapa? Karena tendensi kita, saya, teman-teman yang cowok, hati-hati, tendensi kita itu koleksi. Lu ajak si A jalan nggak bisa, oh ada si B. Ajak si B jalan nggak bisa, ada si C. Hati-hati. Nah, susah kan lihat begitu ya? Saya diajar Tuhan untuk seperti itu. Saya minta ampun. Betul-betul diproses. Jangan teman-teman. Hasil akhirnya Anda tidak memberikan kepastian. Ya kan? Nah itu yang terjadi kan di generasi sekarang ini. Hati-hati. Punya hati yang murni. Punya hati yang fokus. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga baru-baru ini saya belajar. Baru-baru ini ketika saya sudah full time minister, saya melayani. Orang yang suci hati adalah orang yang berelasi dan bersekutu dengan Tuhan. Suci hati itu artinya berelasi dan bersekutu dengan Tuhan. Beberapa bulan ini saya belajar hal yang berat. Karena saya sebagai missions coordinator di gereja, saya buat program encourage jemaat, pemuda, anak-anak untuk terlibat dalam program outreach, ikut misi, mereka bisa mengerti misinya apa dalam Tuhan. Berlangsung dengan sangat baik, sukses, dapat pujian. Wah Vol, thank you loh, saya terberkati sekali dengan outreach hari ini ke Panti Jompo. Oh thank you loh Vol, saya terberkati dengan outreach hari ini ke Panti Asuhan. Betul, mereka terberkati, wah lu hebat Vol. Keren banget, lu bisa buat 8 event, terus lu harus pergi untuk khotbah. Gimana bagi waktu? Mereka bangga. Itu pencapaian eksternal. Saya juga bangga. Tapi saya merasa waktu itu, aduh, ada yang kurang ya dari diri saya. Apa ya? Kok saya nggak bangga ya? Sebagai seorang pelayan, saya kok nggak bangga ya dengan program-program itu gitu. Program yang saya buat sendiri. Itu di departemen saya, kok saya rasa nggak bangga ya. Jadi ya ulang tahun bulan Juni kemarin, saya selalu ulang tahun itu ambil waktu untuk menyendiri, retret. Saya cuti dari segala pekerjaan pelayanan, saya ambil waktu 1-2 hari untuk ke tempat yang rumah retret gitu, yang alamnya bagus, biar saya bisa connect dengan alam gitu ya. Di situ saya belajar. Iya, saya punya relasi dengan Tuhan itu tidak intens saat saya melakukan pelayanan-pelayanan itu, menjalankan program-program itu. Saya punya disiplin baca Alkitab saat teduh, itu udah, karena udah sibuk kan, bangun tidur, udah mikir apa nih, langsung jalan. Udah nggak ada waktu tenang lagi.
Kayak di lagu tadi liriknya apa? Diam di hadiratmu. Ada tadi ya, ada lirik lagu diam di hadirat. Nggak ada waktu itu. Program berhasil? Berhasil. Berjalan baik? Berjalan baik. Orang bisa menilai? Bisa menilai. Mereka terberkati? Terberkati. Tapi itu secara eksternal, saya yang running program itu sedang hancur-hancuran. Relasi saya sedang hancur-hancuran dengan Tuhan. Di situ saya ambil kesimpulan. Anda dan saya bisa berhasil tanpa Tuhan. Saya ulangi lagi, Anda dan saya bisa berhasil tanpa Tuhan, tanpa mengundang Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hati saya dan Anda. Dia mau hati saya dan Anda itu berelasi dengan Dia. Anda punya pekerjaan di kantor, bisa berhasil, bisa. Anda lakukan, rencanakan strategi untuk departemen di kantor Anda bisa berhasil, bisa, sangat mudah. Itu hanya simply karena Anda punya skill, itu hanya karena Anda punya lakukan pekerjaan itu berulang-ulang, jadi sudah jadi rutinitas dan Anda bisa ahli di situ. Tapi tanyakan kepada diri Anda bagaimana waktu doa Anda. Tanyakan pada diri Anda bagaimana waktu teduh Anda dengan Tuhan. Karena Tuhan mau itu. Dia mau berelasi dan bersekutu dengan kita. Anda bisa sibuk dengan pelayanan apapun. Jumlah jemaat semakin banyak, jumlah KKA mungkin semakin banyak. Tetapi kalau kita yang memimpin, misalnya kelompok kecil atau kita yang memimpin program di gereja, tahu diri kita butuh Tuhan. Tapi kita tidak berelasi dengan Dia. Waktu-waktu doa kita gantikan dengan program-program itu. Cek hati kita. Saya bertobat untuk itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini pelajaran yang betul-betul saya baru alami. Orang bangga karena mereka lihat hal yang eksternal. Hal yang mungkin memuaskan. Tapi hati kita, apakah kita betul-betul sudah dekat dengan Tuhan atau tidak? Ini yang berat. Saya pun masih bergumul. Yang berikutnya, orang yang suci hati adalah orang yang menjauhkan diri dari kejahatan, menjauhkan diri dari dosa. Ayub 1 ayat 1 mengatakan bahwa Ayub orang yang benar di mata Tuhan. Tapi Ayub juga menjauhkan diri dari kejahatan. Teman-teman cek Ayub 1 ayat 1. Ayub menjauhkan diri dari kejahatan. Ayub secara aktif, ya. Ini ada kata kerja aktif, secara aktif menjauhkan diri dari dosa. Menjauhkan diri dari kejahatan. Jadi orang yang suci hati itu harus bisa jaga diri. Jaga diri dari cobaan, dari dosa. Rekan-rekan, teman-teman, anak-anak muda, saya juga masih muda, mudah-mudahan. Kita hidup di era digital, ya kan? Anda buka handphone Anda buka Instagram, buka TikTok, Anda dipaparkan oleh algoritma yang isinya tuh macam-macam. Ada judul, ya kan? Ada pornografi, konten-konten itu. Berusahalah jauhkan diri dari kejahatan. Zaman ini mudah sekali untuk akses dosa. Ya, Ayub tidak hidup di zaman kita. Di zaman dia nggak ada Instagram. Tapi dia berusaha untuk jauhkan diri dari dosa. Itu prinsipnya. Apakah Anda, teman-teman, memfilter akun Instagram Anda supaya yang Anda lihat adalah konten-konten yang sebenarnya harus membangun kita secara rohani, secara spiritual? Atau Anda subscribe akun-akun yang membawa Anda untuk masuk dalam dosa? Karena sekalipun, saya akhirnya sampai pada kesimpulan, sekalipun kita lakukan A, B, C, D, ya, larangan-larangan itu, ya, larangan tidak boleh akses pornografi, tidak boleh ini. Tapi kalau hati kita tidak dibereskan, susah. Karena kita hanya lihat larangan-larangan itu sebagai tugas. Oh, centang, centang. Akan jadi beban. Tapi kalau kita punya relasi dengan Tuhan, hati kita akan terus dimurnikan. Jangan main-main dengan waktu doa pribadi, rekan-rekan. Tidak sempurna, yes. Iya, saya juga tidak sempurna. Tapi
ketaatan itu bukan kesempurnaan. Ya, Anda betul-betul kita punya keinginan untuk menjadi orang yang jauhi diri dari kejahatan. Tapi sometimes Tuhan bawa kita untuk bertumbuh dengan orang lain. Makanya komunitas itu penting. Anda tidak bisa berjalan sendiri. Sampai hari ini pun, sekalipun saya sudah melayani, saya masih butuh komunitas. Ya, jadi apa? Dunia bilang Anda cinta diri kan? Ya, sudah segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Mindfulness aja. Di kamar kos bisa mindfulness. Nggak, Anda butuh komunitas untuk bertumbuh. Ini bukan satu hal yang mudah, teman-teman. Tidak mudah. Orang yang suci hatinya, berbahagialah mereka karena mereka akan melihat Allah. Nah, pertanyaannya, bisa nggak lihat Allah? Bisa lihat Allah? Saya nggak bisa. Firman Tuhan bilang begini di Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu apa yang dimaksud dengan melihat Allah di sini? Kan Matius 5 ayat 8 tadi bilang, orang yang suci hatinya bisa melihat Allah. Tapi Keluaran bilang tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Teman-teman, ada dua aspek melihat Allah. Aspek kini dan sekarang, dan aspek atau dimensi masa depan. Dimensi eskatologis kalau bahasa teologinya. Aspek kini dan sekarang artinya kita melihat Allah melalui persekutuan dan relasi dengan Allah. Saya ulangi. Aspek kini dan sekarang artinya kita melihat Allah melalui persekutuan dan relasi dengan Allah. Kita tidak memakai mata kita, namun kita bisa merasakan kehadirannya di sini. Tapi kan realitanya, saya dan Anda ada dalam dunia. Yang kita sering dengar adalah penderitaan, pergumulan hidup, pengalaman hidup. Tapi itu teman-teman, saya mau ingatkan, saya mau kasih tahu, melalui penderitaan, pengalaman hidup teman-teman, saya nggak tahu pengalaman hidup teman-teman seperti apa. Ada yang mungkin kecewa dengan keluarga, ada yang mungkin merasa ditolak, ada yang mungkin hidup dari hari ke hari hanya cari validasi dari orang lain, karena mungkin penderitaan yang dia pernah alami. Saya mau kasih tahu, kita bisa melihat penyertaan Allah melalui hal itu semua. Kita bisa melihat penyertaan Allah melalui penderitaan, pergumulan, pengalaman hidup, dan kehadiran keluarga atau teman-teman orang percaya. Tahu cerita Ayub? Tahu siapa Ayub? Siapa? Orang yang saleh. Dia menderita, dia kehilangan segala sesuatu. Dia mengatakan hal ini. Hal yang indah, kata-kata yang sangat indah, ayat yang sangat indah. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub kehilangan banyak hal. Ayub menderita atas penderitaan yang sebenarnya bukan dosanya dia. Tetapi dia bisa mengatakan hal ini, sangat powerful. Kalau selama ini saya dengar Tuhan dari orang, sekarang saya bisa melihat atau memandang Tuhan. Dia bisa punya relasi dengan Tuhan. Saya kurang tahu series ini sudah berlangsung berapa lama, Pastor John. Mungkin banyak pendeta-pendeta pastor yang sudah mengkhotbahkan hal ini. Saya hari ini giliran saya. Saya berdoa, teman-teman pulang dari sini bukan hanya dengar apa yang kami katakan dari atas stage ini, dari atas mimbar ini. Tetapi teman-teman sendiri mengalami relasi pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena kalau kami ngomong segala macamnya di sini,
Anda dengar. Anda dengar apa kata orang, apa kata Kak Volta, kata Kak John, kata pembicara-pembicara yang lain. Tetapi apakah Anda berelasi dengan Tuhan? Anda melihat Tuhan, kemuliaannya, penyertaannya dalam hidup Anda secara pribadi. Itu yang jadi pertanyaan. Saya berdoa agar Energize People di tempat ini melihat Allah, mengenal karya-karyanya, penyertaannya dalam hidup dan perjalanan kalian masing-masing. Ya. Ini tadi aspek kini dan sekarang. Ada aspek di masa depan. Ya. Melihat Allah itu memiliki aspek undangan, invitation. Kepada apa? Kepada kekekalan. Ya. Di mana nanti di kekekalan kita akan berjumpa muka dengan Allah yang suci itu. Kita bisa melihat muka dengan muka. Kita belum sampai ke sana. Tetapi ini undangan saat sekarang untuk kita. Mau jawab undangannya atau tidak, terserah teman-teman. Teman-teman, tes. Oke. Matius 5 ayat 8. Ini bukan saja berisi ucapan bahagia, tetapi kasih karunia. Saya dan Anda mungkin tidak bisa menikmati makarios itu kalau Yesus tidak mati dan dibangkitkan. Ini adalah kasih karunia yang kita sebenarnya tidak layak untuk dapat. Tetapi kita puji Tuhan, kita dipilih, kita dipantaskan untuk menerima hal ini. Allah yang tidak dapat dilihat itu, yang penuh dengan kekudusan, rela menjadi manusia agar kita bisa melihat, agar para murid bisa melihat dan mewartakan kepada kita, gereja di seluruh bangsa, segala zaman, untuk percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ucapan bahagia adalah kasih karunia. Tapi ingat, saya tutup dengan ini, bawa pulang ini, ingat, karena menerima kasih karunia, kita berbeda dengan dunia. Menerima kasih karunia, kita berbeda dengan dunia. Dunia akan salah paham terhadap saya dan Anda sebagai orang Kristen. Kita akan menderita. Wah, Kak Volta, kok khotbahnya begini? Bukan khotbah yang senang-senang. Itulah harga mengikuti Yesus. Anda mungkin akan dikucilkan oleh rekan kerja Anda karena Anda embrace iman Anda, gitu ya. Anda percaya pada Kristus. Anda mungkin akan dipersulit untuk urus segala sesuatu karena Anda orang Kristen. Ya. Kita akan mengalami itu kan. Saya nggak tahu teman-teman mengalami atau tidak. Tapi berbahagialah. Berbahagialah. Itu kata Yesus. Makanya kalau kita lihat sabda bahagia lagi ya, kita akan lihat bahwa bahagia yang sebelum-sebelumnya itu pakai orang ketiga. Kalau dari struktur bahasa ya, dia pakai kata ketiga. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, kata ganti orang ketiga. Tapi lihat, ayat 11. Berbahagialah kamu. Jika karena aku kamu dicela. Dia pakai kata ganti orang kedua. Dan menurut saya ini indah. Gitu. Karena harga dari mengikuti Yesus itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena tidak mudah, maka kita butuh orang lain juga. Kita butuh komunitas. Tadi saya lihat sebelum ibadah tuh ada nama-nama ini ya, kelompok-kelompok ya. Nama grup ya, ada Preman, Westlife, Soul Sister. Teman-teman tidak bisa bertumbuh sendiri. Bergabunglah dengan komunitas. Dan komunitas adalah tempat orang-orang yang bergumul, tapi mau berelasi dengan Allah. Sehingga orang-orang ini disebut orang-orang yang suci hatinya.
Orang yang suci itu bukan berarti bebas dari segala dosa, bukan. Tetapi dia tahu dia bergumul, dia berduka cita karena dosa dia. Makanya dia pingin untuk untuk bertobat. Didorong oleh itu. Berbahagialah buat kita semua. Saya tutup dengan doa.